Ingat ya, yang dihisab itu hitungan detiknya nanti. Bukan usia Anda berapa, Anda sebutkan 35 tahun, 33 tahun, 65 tahun, 70 tahun, berapa detik sudah Anda lalui dalam kehidupan Anda. Teman-teman sekalian, pekan ini juga menjadi Jumat terakhir di tahun terakhir 1438 Hijrah, di bulan terakhir dalam hitungan bulan-bulan tahun Hijrah. Pekan depan kita sudah akan masuk di hari yang baru, bulan yang baru, dan di tahun yang baru dalam penanggalan Hijriah. Pertanyaannya, tidak menjadi penting perubahan hari, bulan, atau bahkan tahun. Yang menjadi penting itu dari setiap titian waktu yang Allah berikan sebagai modal kehidupan bagi kita, berapa yang sudah kita maksimalkan untuk menjadi bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit diungkapkan dalam Al-Quran, termasuk tegas, kemudian diurai di Quran surah ke-103 Al-Asr itu, bahwa hampir setiap manusia itu bisa berpeluang rugi. Diberikan modal waktu, tapi tidak bisa menggunakan modalnya dengan baik. Perhatikan kalimat Qurannya. Wal asr, demi masa. Demikian diterjemahkan oleh sementara saudara-saudari kita. Masa, bila diungkapkan dengan kata al-asr dalam bahasa Arab, itu artinya setiap waktu yang kita lalui. Al-waqtu alladhi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu, detik, masa yang kita lalui, itu disebut dengan asr. Di asr itu modal waktu kehidupan, setiap detiknya. Sekarang pun kalau dari sisi hitungan waktu terkecilnya, itu asr namanya. Nanti, setiap posisinya dibedakan dengan hal-hal tertentu. Sesuai dengan keadaan-keadaan waktunya. Bisa subuh, bisa duha, bisa kemudian zuhur, bisa kemudian masa, sampai dengan kemudian lail. Berdasarkan matahari, bagaimana menempati posisi, di situ kemudian disebutkan penambahan waktunya. Tapi setiap titian detiknya itu disebut dengan asr. Nah, Quran memberikan penegasan dan dibuka dengan waw qasam, berarti sumpah. Ingat, kalau Allah memberikan satu pernyataan, tidak perlu bersumpah untuk meyakinkan pada kita. Karena setiap keterangan Allah itu dibuka dengan kalimat la raiba fi. Anda tidak boleh ragu. Tapi kalau kemudian Allah bersumpah, ini menunjukkan bahwa ayat dan info yang mau disampaikan tidak hanya kita tidak boleh meragukannya, tapi harus kita camkan dengan baik karena ada risiko besar saat kita mengabaikannya. Perhatikan kalimatnya. Setelah dibuka dengan kalimat sumpah, saya bersumpah demi titian waktu yang dilalui oleh setiap manusia. Inna, menggunakan huruf taukid, penguat. Sungguh, innal insan, setiap manusia, alif lamnya bermakna istighraq, menunjuk pada semua tanpa kecuali. Dan ingat, kalimat manusianya menggunakan insan. Saya sering katakan, ada 5 penggunaan manusia di Quran, dalam istilah Al-Quran. Kadang disebut dengan bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan ins, disandingkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut misal dengan Bani Adam, menunjuk pada asal mula keturunannya. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 7 kali disebutkan di Quran di 7 ayat berbeda. Kadang disebut dengan An-Nas, An-Nas. Surah paling favorit. Qul a'udzu birabbin nas. 241 kali disebutkan di Quran. Tapi di sini tidak disebutkan bashar, bukan ins, tidak juga Bani Adam, lain pula An-Nas, tapi Al-Insan, Al-Insan. Baik disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kalau disebutkan insan, itu artinya menunjuk pada setiap manusia dengan seluruh totalitas aktivitasnya. Seluruh totalitas fungsi kehidupannya. Diseakan-akan kalau disebutkan insan, hei manusia,
dengan semua aktivitas yang kamu kerjakan. Baikkah, tidak baikkah, ibadahkah, muamalahkah, semua yang engkau kerjakan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada orang yang diberi kesempatan untuk beraktivitas, tapi dia rugi. Rugi. Kenapa? Karena tidak memaksimalkan setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, di antara sekian orang rugi itu, ada orang yang beruntung. Ya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Malam ini jadi refleksi kehidupan kita. Maaf, apakah sampai malam ini setiap detik yang Allah berikan, ingat ya, yang dihisab itu hitungan detiknya nanti. Bukan usia Anda berapa, Anda sebutkan 35 tahun, 33 tahun, 65 tahun, 70 tahun, berapa detik sudah Anda lalui dalam kehidupan Anda. Dan yang dihisab oleh Allah bukan amalan besarnya sekaligus, tidak. Tapi setiap yang kecil-kecilnya. Awas, hati-hati. Bahkan disebut dengan dzarrah. Dzarrah itu ada yang menerjemahkan dengan atom. Ya, padahal dalam bahasa Arab, itu partikel paling kecil, unsur terkecil. Jadi kalau atom dibelah lagi, ada pecahan terkecilnya, itu disebut dengan dzarrah dalam bahasa Arab. Perhatikan kalimatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kalau Anda mengerjakan yang terkecil pun baik itu, hati-hati, baik itu, kita berpikir yang baik, di situ dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan yang baik dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kebaikan Anda itu sebesar atau mungkin sesuai dengan partikel terkecil, bahkan di bawah atom. Tapi kalau buruk, itu pun akan ditampakkan. Awas, hati-hati. Nah, sekarang persoalannya, tahun akan berganti, hari akan berganti, bulan dan pekan akan berganti, berapa kebaikan yang sudah kita kumpulkan sampai malam ini?